Ayo silakan dimulai. Baik Bu, sebentar Bu. Udah langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, dosen sebagai dosen pengampu serta teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem rangka ya. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Kang Syahir, kemudian ada Kang Alteus, ada Kang Muhammad Ari Hamdan, ada Teh Rizkika, ada Teh Anila Dinda, dan ada saya sendiri, Taufik. Langsung next, Kang. Nah, sistem rangka ya. Sistem rangka merupakan suatu sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, dan juga melindungi organ-organ tubuh ikan. Nah, terdapat beberapa fungsi pada rangka ikan ya. Yang pertama yaitu penyokong tubuh, kemudian ada pemberi bentuk tubuh ikan, kemudian yang ketiga ada alat gerak dan pelindung bagian tubuh yang lemah seperti otak, hati, jantung, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menghasilkan garam kalsium juga ya. Kemudian yang kelima, salah satu tempat pembuatan darah. Kemudian yang keenam, alat penyalur sperma pada jenis ikan tertentu. Dan yang ketujuh, sebagai alat gerak pasif. Nah, rangka pada ikan ini dibedakannya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rangka aksial. Nah, rangka aksial ini rangka yang sejajar pada sumbu aksial atau disebut juga dengan horizontal. Rangka aksial terdiri dari 2 jenis ya. Yang pertama ada rangka tengkorak, kemudian yang kedua ada rangka punggung dan rusuk. Nah, untuk yang rangka tengkorak sendiri, secara umum perkembangannya berasal dari 3 sumber, yaitu dermokranium. Nah, dermokranium itu yaitu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfungsi sebagai dermis atau pelindung. Kemudian yang kedua ada chondrocranium, yaitu pembungkus otak yang berasal dari tulang rawan. Kemudian yang ketiga ada splanocranium, yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka penyokong lengkung insang. Rangka tengkorak juga umumnya tulang-tulang dermal ya, membentuk atap tengkorak. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di gambar itu. Sepasang tulang parietal terletak di daerah atap tengkorak paling belakang. Kemudian sepasang tulang frontal yang merupakan kiping dermal yang luas berkembang tepat di depan tulang parietal. Nah, yang kedua ada rangka punggung dan rusuk ya, bagian dari rangka aksial. Tulang punggung berkembang dari sklerotom yang terdapat di sekeliling motokorda dan batang saraf. Tiap sepasang sklerotom menjadi 4 pasang rawan yang disebut arcuilia. Bisa teman-teman sendiri ya di gambar itu ada ruas tulang punggung ikan-ikan, itu ruas-ruasnya, dan tulang rusuk dan tulang punggung juga. Kemudian tiap-tiap ruas di daerah badan dilengkapi dengan sepasang tulang rusuk kiri dan kanan untuk melindungi organ dalam rongga badan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga. Oke, selanjutnya ada rangka visceral. Rangka ini terdiri dari struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi paring. Struktur ini terdiri dari 7 lengkung tulang insang. 2 lengkung insang yang pertama menjadi bagian dari tulang tengkorak, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Raharjo 1985. Lalu selanjutnya ada rangka selaput. Pada bagian bawah tulang penutup insang terdapat selaput tipis penutup tulang-tulang di atasnya yang disebut membran branchiostega. Membran ini diperkuat oleh tulang kecil
yang terletak pada bagian ventral faring yang disebut radi branchiastriga. Lalu selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular adalah tulang penyokong sirip dan pelekatnya. Nah, ini ada beberapa jenis sirip pada ikan. Yang pertama ada sirip tunggal, meliputi sirip punggung, sirip ekol, dan sirip anal. Selanjutnya ada sirip berpasangan, meliputi sirip dada dan sirip perut. Tiap ruas tulang di daerah badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam rongga badan. Pada batang ekor bagian bawah terdapat satu cucuk hemal, dan pada bagian atas terdapat cucuk neural. Hubungan rangka dengan gerakan tubuh. Pada umumnya, kerja otot memiliki fungsi ganda. Ada yang berfungsi sebagai sinergis yang saling menyokong dengan yang lainnya. Ada pula yang berfungsi sebagai antagonis yang bekerja berlawanan, yaitu salah satunya berkontraksi, yang satunya mengendur. Bagian-bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan. 1. Ada otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Lalu ada otot hipobranchial terdapat pada dasar faring, rahang, hyoid, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengembang. Selanjutnya ada otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengkerut. Dan terakhir ada otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Selanjutnya, Kang. Kemudian ada otot polos. Otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. 2. Otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging melingkar berguna untuk mengatur tekanan darah. 3. Otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya. Dan terakhir, otot polos yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi digunakan dalam menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Untuk kesimpulannya, ikan terdiri dari 3 bagian rangka, yaitu aksial, visceral, dan apendikular. Rangka aksial adalah rangka utama yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan rusuk. Rangka visceral adalah rangka yang menyokong insang dan faring ikan. Rangka apendikular adalah rangka yang berfungsi sebagai penyokong sirip dan pelekatnya. Pada ikan pun terdapat otot yang berfungsi untuk menggerakkan rangkanya. Otot ikan terdiri dari 5 jenis otot, yaitu otot okulomotor, hipobranchial, branchiomerik, apendikular, dan otot polos. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih ya Kang Tete yang sudah mempresentasi ya. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab ya. Seperti biasa kita terdiri dari 3 termin. Satu termin itu 3 penanya. Seperti biasa ya formatnya, perkenalkan nama, dari kelompok berapa, dan NPM berapa. Oh, sudah ada ternyata. Mangga untuk Kang Sopian, boleh on mic. Oke, perkenalkan nama saya Sopian, NPM 206 dari kelompok 2. Izin untuk bertanya untuk tadi di fungsi rangka yang sebagai berfungsi juga dalam proses pembentukan butir darah. Nah, untuk itu maksudnya seperti apa ya Kang? Boleh dijelaskan soalnya kurang mengerti. Makasih. Oh ya, terima kasih Kang Sopian. Nanti kita tampung dulu ya. Mangga ada lagi yang bertanya nih, Teh Tiara Nurul Nabila. Mangga Teh. Iya, makasih buat
apa ketersediaan pertanyaannya. Saya Tiara dari kelompok 4 izin bertanya. Kalau di sistem rangka ikan itu apa mengalami kelainan atau tidak? Jika mengalami, penyebabnya itu karena apa? Itu aja. Kasih. Oke, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Kemudian ada Kang Mustafa. Mangga Kang Mustafa Sidik. Baik, terima kasih Kang Taufik. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa Sidik, NPM 172 dari perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya mengenai rangka gitu ya. Nah, jika ada kerusakan tulang atau rangka pada ikan, bagaimana sih si ikan ini sendiri memulihkan kerusakan tersebut gitu? Sekian mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sidik atas pertanyaannya. Mungkin dari kitanya diskusi dulu ya untuk termin 1 ini. Mohon tunggu sebentar. Mangga untuk Akang Teteh kelompok 3 barangkali udah nemu jawabannya. Bisa langsung jawab aja. Mohon maaf untuk Kang Sofian, tadi pertanyaannya boleh diulang nggak, Kang? Nah, ya Teh, untuk pertanyaan tadi kan di salah satu fungsi rangkai itu berfungsi dalam proses pembentukan butir darah gitu. Nah, maksudnya proses dalam pembentukan butir darahnya itu seperti apa gitu Teh dari rangkanya sendiri. Oke, makasih ya, Kang. Oke. Mungkin sebelum jawab pertanyaan, ini ada video ya dari kelompok kami tentang sistem rangka pada ikan. Mangga disimak dulu teman-teman. Emang nggak ada suaranya, Abiu? Nggak ada suaranya, Kang.
This is a beautiful example in the historic Harvard fish collection here of a grouper skeleton that's been prepared so we can study the anatomy. The fish collection allows us to, at a moment's notice, go pick a fish out that we might be interested in studying, to be able to dissect it, to look at the fin structure, look at the anatomy of the muscles that control the motion of the body as they swim. You can see that this front part of the dorsal fin has these very sharp spines. These spines only can move up and down like this, whereas the more flexible backward part of the dorsal fin here has fin rays, which can bend side to side as well as move up and down. And it's a very interesting feature of fish functional design that the fins, such as this dorsal fin, don't actually attach mechanically to the skeleton itself. You can see these bony supports known as pterygiophores, which the fin spines here and the rays down here attached to are separated from the neural spines of the bony axial skeleton here. The tail of the fish here you can see is the symmetrical external shape, but it's important to note that bony fishes have a symmetrical shape of the tail externally, but the internal skeleton reflects the origin of this tail, which was asymmetrical. This fish also shows nicely the anal fin here with spines in front, the fin rays at the back. If we move forward on the skeleton, we can see the pelvic fins here, the pectoral fins, one on each side with the bony supports here of the pectoral fin. The fin is supported on the pectoral girdle of the fish, which is located here. And studies of anatomy like this are a very important function that the collection of fishes here at Harvard serves. And so the collection is really an invaluable resource for those of us interested in biomechanics and hydrodynamics of fish locomotion. Punten izin menjawab pertanyaan dari Teh Tiara tadi ya. Jadi kan pertanyaannya apakah apakah ikan mengalami kelainan atau tidak ya di dalam rangka itu ya. Lalu sebabnya apa? Mungkin dari sumber literatur yang saya baca ya, itu ada kelainan pada ikan di mengalami cacat ya di bagian tulang belakang ikan itu. Nah, cacat atau kelainan tulang dalam rangka ini paling sering dijumpai pada 2-6 ruas tulang punggung ya. Itu penyakitnya namanya kayak skoliosis seperti pada manusia ya. Kemudian kiposis juga dan penggabungan dari beberapa vertebrata. Terus pada ikan yang tidak memiliki gelembung renang itu cacat lordotik ya namanya, terutama berlokasi di vertebrata 15. Sedangkan pada ikan yang memiliki gelembung renang itu cacat biasanya terjadi pada ruas ke-9. Untuk mengetahui si ikan cacat atau tidaknya itu bisa digunakan yang namanya mikroskop gitu. Cacat tulang belakang dapat diamati dengan mikroskop pada ukuran larva sekitar 15-20 mm. Yang sesuai dengan tahap di mana klasifikasi itu gitu. Kemudian untuk ikan yang lebih besar gitu, misalkan yang lebih besar ikannya dapat diamati menggunakan sinar X teh. Ada gitu, mungkin penyebabnya dari si ikannya sendiri gitu, misalkan kayak
berenangnya gitu di daerah yang banyak terumbu karang ataupun apa gitu bisa cacat juga gitu. Kemudian apa ya, dari tingkah laku ikannya sendiri gitu teh penyebabnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab teh. Mangga dari yang lain barangkali ada yang tambahkan. Untuk Teh Tiara sendiri apakah mengerti teh? Siap, cukup mengerti. Terima kasih. Baik. Gimana? Pertanyaan berikutnya sudah bisa dijawab? Eh, Mau mencoba jawab pertanyaan dari Kang Sidik ya. Tadi pertanyaannya eh, misalkan ada kerusakan rangka pada ikannya, bagaimana cara memulihkannya gitu ya. Mungkin dari cara memulihkannya itu biasanya dari misalkan ikan budidaya ya, misalkan ada kerusakan gitu, mungkin kita kan faktor utama dari misalkan penyakit ikan pasti ada faktor gizi juga ya dari ikan itu sendiri gitu. Oleh karena itu harus ada faktor umum yang bekerja pada berbagai situasi dan kondisi lingkungan pemeliharaannya, Kang. Misalkan kekurangan gizi ya di ikannya gitu. Kan hipotesis yang lebih realistis gitu karena teknik pemeliharaan kita juga gitu. Misalkan dari frekuensi pemberian pakannya gitu, jenis pakannya juga gitu. Terus eh, berapa gitu pakannya, terus pakan buatan juga gitu seperti apa. Misalkan pakan buatan kan kadang ada bahan-bahan tertentu ya beda dari pakan alami gitu. Jadi misalkan dari kitanya gitu Kang untuk memulihkannya gitu mungkin. Kemudian cara ikannya sendiri gitu misalkan ada sensorik ataupun apa gitu. Seperti itu Kang.
Eh, Mungkin Kang Taufiknya sedang sedang ada gangguan tadi ngechat. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Sofyan sendiri yang bertanya mengenai fungsi rangka ada bagian pembentukan darah. Itu maksudnya bagaimana? Jadi tadi saya sudah coba searching juga, saya sudah coba mencari jawabannya dan ketemu. Jadi seperti halnya pada manusia juga, vertebrate atau tulang belakang pada makhluk hidup semuanya yang memiliki tulang belakang itu memiliki sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pembentukan butir-butir darah merah. Jadi seperti itu Kang. Jadi sama seperti vertebrata lainnya. Bagaimana Kang? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Kang. Baik, sama-sama Kang Sofyan. Oh iya, untuk Kang Sidik tadi gimana? Apa sudah terjawab? Apa ada yang kurang? Sudah terjawab, Kang. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih, Kang. Mungkin lanjut aja dari termin 2 ya. Mangga, ini ada yang bertanya lagi. Kang Rama, mangga. Otot atau rangka ini? Kan kita lagi membahas rangka. Oke, terima kasih Kang Rama atas pertanyaannya. Mangga, ada lagi Teh Halida. Bisa on mic. Cek suara saya terdengar. Ya, terdengar. Baik kesempatannya ya. Saya Halida dari NPM 165 dari kelompok 16 izin bertanya. Kan ikan tuh bernafas pakai insang ya. Saat proses respirasi otot apa yang bekerja? Secara kan otot juga melekat pada sistem rangka ya. Nah, rangka apa yang berperan? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Halida atas pertanyaannya. Lanjut Kang Zulfan. Cek. Nah iya, kan kalau pada manusia tuh sistem rangka tuh ada ini kan ya, sendi. Ada sendi peluru, sendi putar, dan lainnya. Kalau pada ikan, ada nggak sih sendi gitu ya untuk membantu entah itu pergerakan tulang-tulangnya atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Zulfan. Oh ya, Kang Zulfan dari kelompok mana ya? NPM berapa? Oh iya, NPM akhirnya 146 dari kelompok 8. Oke, udah 3 penanya ya untuk termin 2. Mungkin kita diskusikan dulu ya, sebentar mohon tunggu.
Halo, apakah suaranya terdengar? Yoi, terdengar. Izin menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Irfan. Tadi kan ditanyanya di tubuh ikan itu ada sendinya atau enggak. Nah, yang pasti itu apendikular sih, soalnya alat gerak ikan itu kan disokong langsung menggunakan rangka tersebut. Bisa nggak Anila menyebutkan yang mana yang ada sendinya yang terkait dengan pergerakan? Contoh yang paling umum aja. Sebentar Ibu. Baik Ibu, izin menjawab ya Bu. Ya, silahkan. Itu ada di bagian sirip dorsal, sirip prektoral, terus bagian maksila atau rahang, sama sirip kaudal Bu. Betul sekali. Terima kasih.
Oke, mungkin saya izin menjawab mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Kang Rama. Tadi tuh pertanyaannya sebentar. Nah, Kang Rama, ketika ikan melemas, rangka apa yang berdampak? Bukan begitu, Kang Rama? Oke, baik. Jadi tadi juga udah dilihat juga dari beberapa jurnal, salah satunya ada di ini ya. Mana tadi? Nah, jadi ya rangka yang terdampak itu kalau di sini pasti waktu saat ikan sudah mulai melemas tuh dalam artian udah mulai saat sakit itu rangka yang terdampak pasti pada bagian sirip pada bagian rangka apendikular dan juga dalam suatu waktu pasti rangka untuk jika ya, ikan akan mati, rangka dari vertebrate-nya juga akan melemas. Seperti itu, Kang. Akan berpengaruh. Seperti itu, Kang. Apakah kurang jelas atau bagaimana? Baik, sama-sama Kang Rama. Saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Teh Halida tadi. Pada saat ikan respirasi ya, rangka apa gitu yang bekerja gitu ya? Dari Ya, seperti itu. Iya, yang dari yang saya baca itu Teh, rangka yang bergerak itu yang bekerja ya, rangka visceral Teh, rangka visceral. Jadi rangka visceral ini rangka dengan struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi paring gitu. Jadi rangka yang bekerja pada saat ikan respirasi atau kan insang ya, respirasi dari ikan itu. Jadi yang bekerja itu rangka visceralnya Teh. Seperti itu. Apakah terjawab Teh? Baik, terjawab. Makasih jawabannya. Oke. Mungkin langsung saja buka termin 3 ya. Mangga, ini siapa? Kang Rafael, on mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kan tadi, perkenalkan dulu, nama saya Rafael Muhammad, NPM akhir 184 dari kelompok 8. Kan tadi di fungsi rangka pada ikan ada alat penyalur sperma pada jenis ikan tertentu. Nah, bisa nggak disebutin contoh ikan? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kang Rafael atas pertanyaannya. Langsung Kang Irfan, mangga. Siap, terima kasih Kang Taufik. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurrohim, NPM terakhir 197 dari kelompok 7. Untuk pertanyaan saya sendiri itu, kan ikan itu pasti tidak luput dari kerusakan rangka ya. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada ikan yang mampu meregenerasi rangkanya ketika terjadi kerusakan? Terus sebutkan, kalau ada, sebutkan contohnya dan juga mekanisme regenerasi rangkanya itu tidak ya sama seperti pertanyaan Kang Sidik tadi lah, tapi yang lebih. Terima kasih Kang Taufik. Oke. Makasih juga Kang Irfan. Aduh, cukup sulit ya. Mangga langsung ada lagi ya. Ini siapa? Teh Ayu, mangga Teh Ayu. Ya, izin bertanya. Nama saya Rizal Fitri dari kelompok 1. Tadi kan ada di satu slide itu memaparkan bahwa tulang rusuk ikan itu fungsinya sebagai pelindung organ dalam rongga badan. Nah, jika mengalami kelainan gitu terhadap tulang rusuknya, apakah berpengaruh dalam sistem kerja organ dalam rongga badan tersebut? Jika terganggu gitu, organ mana yang terdampak gitu? Makasih. Makasih Teh Ayu atas pertanyaannya. Satu lagi nih Kang Rio, mangga Kang Rio. Terakhir mungkin. Oh iya Kang, mau nanya. Jadi pernah baca artikel waktu itu tahun 2020 di Sungai California
di USA itu pernah ada kejadian unik karena si ikannya ini waktu migrasi karena berganti musim, dia itu badannya bengkok, bagian belakangnya dari mulai setengah badan ke belakang itu dia bengkok. Itu dikarenakan di artikel tertulis karena mineral selenium. Nah, mau nanya aja ini barangkali teman-teman ada yang tahu hubungan mineral selenium sama terjadinya pembengkokan pada tubuh ikan tuh apa ya, gimana mekanismenya sehingga menjadi bengkok tubuh si ikannya. Makasih Kang. Oh iya, aku kelompok 10 NPM akhir 203. Makasih Kang. Baik, makasih Kang atas pertanyaannya. Mungkin dari kita diskusi dulu ya, sebentar ya, mohon ditunggu. Halo, izin menjawab ya. Untuk Rio, pertanyaannya boleh diulang? Gini, jadi waktu pernah baca artikel waktu tahun 2020 di sungai California di USA itu pernah ada kejadian waktu ikannya melakukan migrasi itu badannya bengkok, rangka tubuh bagian belakangnya bengkok. Nah, itu di artikel disebutkan karena pengaruh mineral selenium. Pertanyaannya, gimana cara kerjanya mineral selenium sampai ngebuat tubuh ikannya bengkok? Itu Teh. Oke, nah, izin menjawab ya. Cuman mohon maaf bila jawabannya kurang. Terus, jadi dari artikel yang kita temuin, peneliti itu tuh menduga kalau kadar selenium yang tinggi didapatkan oleh ikan spintail ini berasal dari kilang minyak yang ada di sekitar sungai habitat spintail tersebut. Selain dari kilang minyak, selenium dalam jumlah tinggi yang didapatkan oleh ikan spintail diperkirakan berasal dari aktivitas perairan di sekitar sungai. Nah, ikan spintail itu kan bereproduksi selama bertahun-tahun dan habitatnya pada sungai-sungai besar untuk membuka habitat baru. Namun di artikel itu peneliti juga masih mengamati apakah ikan spintail terpapar selenium yang tinggi setiap tahunnya atau paparannya itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Begitu Rio. Tapi kalau untuk lebih jelasnya kita masih belum paham. Terima kasih.
Siap-siap. Terima kasih Teh Dinda. Oke, coba saya mau jawab pertanyaan dari Kang Rafael ya. Kang Rafael bertanya, di bagian fungsi ada yang disebut alat penyalur sperma. Itu sistemnya gimana dan ikan jenis apa aja gitu ya, Kang ya. Nah, untuk sistemnya itu sendiri kan sperma dikeluarkan melalui saluran sperma ya, Kang ya, yang menyatu dengan saluran kencing atau yang biasa kita sebut uretra. Nah, umumnya itu berbentuk menonjol ya, Kang ya, seperti penis pada mamalia yang disebut dengan papila genital. Dan untuk ikannya sendiri, ya semua ikan pasti punya ini ya, Kang ya, ada spermanya, terutama yang jantan untuk proses pembuahannya gitu, Kang. Semoga menjawab. Baik, izin menambahkan sedikit. Untuk tadi yang penyokong apa namanya, sorry, untuk tadi yang rangka untuk menyalurkan sperma sendiri itu bisa juga apa ya, di beberapa ikan tertentu memang seperti itu. Jadi mengenai mekanismenya tidak ada ya, tidak dijelaskan atau saya kurang kurang mencari, saya kurang tahu. Jadi rangka yang berperan dalam proses pembuahan melalui rangka itu rangka apendikular, Kang. Rangka yang menyokong sirip-sirip. Jadi seperti itu, Kang, tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Kang Irfan, sebentar ya, masih kita cari jawabannya. Cukup sulit soalnya. Ini ada 3 penanya atau 4 penanya sih yang sesi 3 itu? Rafael, Irfan, Ayu sama Rio. 4 pertanyaan. Oh ya, 4 pertanyaan. Ya, oke.
tes. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kang Irfan ya. Mungkin dari regenerasi rangka itu seperti apa ya, sistem imunnya Kang pada ikan gitu. Jadi sistem kekebalan tubuh pada ikan gitu. Mohon maaf ya kalau salah juga, ini saya juga baru dapat ya dari jurnal gitu. Pada ikan itu sistem kekebalan ikan itu terdiri dari dua macam Kang. Yang pertama di sistem pertahanan innate, kemudian yang kedua ada sistem pertahanan dapatan. Nah, yang sistem pertahanan innate itu sistem pertahanan bawaan atau alami yang bereaksi pada semua bahan yang asing bagi tubuh ikan, seperti kolonisasi dan infeksi oleh organisme patogen Kang. Kemudian sistem pertahanan innate ini juga disebut sistem pertahanan non spesifik gitu Kang. Mungkin apa ya, kan misalkan regenerasi itu kan berhubungan juga ya dengan sistem imun pada ikannya juga itu. Kemudian ada sistem pertahanan dapatan Kang. Sistem pertahanan dapatan atau yang diinduksi ini yaitu sistem pertahanan yang akan berfungsi dengan baik harus diinduksi terlebih dahulu Kang, antara lain dengan pemaparan pada patogen atau produk yang berasal dari patogen itu sendiri Kang, misalnya LPS dan vaksin. Sistem pertahanan dapatan ini juga disebut pertahanan spesifik yang hanya bereaksi pada antigen tertentu gitu Kang. Mungkin berhubungan dengan itu Kang. Untuk mekanismenya sendiri saya belum tahu Kang, karena belum nemu juga gitu jawabannya. Mungkin yang lain bisa bantu. Apakah Kang Irfan ada yang kurang Kang? Jadi ada dan bisa ikan itu meregenerasi rangka tubuhnya ya Kang? Iya Kang, mungkin berhubungan juga dengan sistem imun pada ikannya sendiri gitu. Misalkan ikan sistem imunnya lemah gitu, bisa saja gitu regenerasinya juga berkurang gitu. Misalkan cepat mati atau gimana gitu. Misalkan sistem kekebalan ikannya bagus gitu ya, mungkin bisa saja bertahan gitu. Oh, siap-siap Kang. Oke, paham. Sendiri ya, untuk mekanisme sendiri saya belum paham Kang seperti apa. Siap Kang, siap, paham. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Ayu. Pertanyaannya, jika mengalami kelainan pada tulang rusuk ikan, rangka apa yang berdampak? Untuk rangka yang berdampaknya itu terdapat pada rangka aksial. Itu karena rangka aksial itu kan terdiri dari rangka punggung dan tulang rusuknya. Kita bisa ambil contohnya dari Kang Rio yang tadi tanyakan mengenai kelainan pada tulang ikan. Jadi kita ambil contoh pada kelainan tersebut, tulang yang terganggu itu adalah tulang ololit. Teh Ayu, bagaimana? Oh, iya, makasih ya. Teh. Sama-sama Teh. Baik, sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaan dari Kang Tete kelompok sekalian. Mungkin dicukupkan ya dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang tidak berkenan gitu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Taufik dan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Kelas C memang paling pintar, paling aktif ya, paling aktif dan baik dalam mengerjakan tugasnya. Saya suka dengan PPT-nya dan video yang ditayangkan ya. Itu dengan melihat keseluruhan rangka yang di video tadi, kita bisa melihat ya bahwa tadi yang dijelaskan di PPT itu bisa tervisualisasi. Jadi ada rangka yang terdiri dari tulang yang membulat ya, ada yang berongga, ada yang pipih ya. Itu disesuaikan dengan fungsi rangka sebagai alat gerak ataupun sebagai alat
melindungi organ yang ada di dalamnya, seperti organ yang di bagian dada itu melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung, lambung ya, kemudian di tengkorak juga itu paling banyak yang rangka-rangka yang berfungsi melindungi bagian dalamnya, tetapi dengan kekhususan bentuknya itu pipih ya, jadi tidak semuanya bentuknya sama. Kemudian untuk alat gerak juga ya, itu diselengkapi dengan sendi-sendi ya, sendi-sendi yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter, sudah dijawab dengan baik oleh Anila ya, oleh Anila. Bagaimana sih sendi-sendi itu membantu seperti pada bagian kaudal, pada bagian ekor, dia akan memudahkan pada sendi ini ya, di sini nih keluar lagi nih tempat pensil ibu. Nah ini tuh berfungsi untuk memudahkan pergerakan locomotion ya. Jadi di sini tuh tidak mungkin dikasih tulang-tulang yang tidak memiliki sendi. Nah fleksibilitas tulang itu kemudian akan berhubungan dengan komponen penyusun dari tulang itu sendiri. Jadi ada zat kapur dan zat perekat ya, strukturnya itu. Kalau semakin dia fleksibel, maka dia akan semakin banyak perekatnya. Jadi berbentuk seperti tulang rawan. Sementara kalau tulang-tulang di bagian dalam itu yang tengah ya, kayak yang di tengah tubuh ikan itu pasti akan lebih banyak mengandung CaCO3 ya, kalsiumnya. Nah itu juga kemudian akan berpengaruh pada sifat makan ikannya ya. Jadi apa yang dia makan akan berpengaruh terhadap kalsium dalam rangka, sistem rangkanya ya. Contohnya pada udang, pada kepiting, rajungan ya yang melakukan molting, yang melakukan pergantian kulit, maka dalam pakannya akan banyak harus disuplai dengan banyaknya kalsium ya untuk menunjang proses molting dari organisme-organisme tersebut ya. Tapi kemudian di alam mereka juga akan mencari bahan-bahan pakan yang menunjang proses tersebut. Nah, apabila kemudian di alam juga beberapa kondisi bisa merubah kondisi dari sistem rangka ikan. Contohnya beberapa kasus cacat ikan-ikan yang cacat ya, seperti yang dikemukakan tadi dalam kasus di Amerika. Selenium itu merupakan produk limbah dari industri ya. Jadi selenium itu termasuk golongan logam ya. Ternyata dalam jumlah banyak, tadi presenter sudah menjawab dengan baik bahwa dalam jumlah yang berlebihan itu bisa berpengaruh terhadap kelainan dari rangka ya. Kemudian bagaimana ikan-ikan yang lahir yang tumbuh dengan kelainan rangka itu akan menjadi mudah diserang. Jadi dia mati bukan karena rangkanya yang abnormal, tetapi karena dia menjadi pergerakannya menjadi tidak lincah, tidak sesuai dengan yang normal ya, sehingga dia mudah ditangkap di alam itu ya. Itu yang menyebabkan, jadi bukan karena rangkanya tapi karena pergerakan dia menjadi lambat dan mudah ditangkap. Kemudian fungsi rangka yang menghasilkan darah, itu juga kan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu kan salah satu tulang-tulang yang menghasilkan sel darah ya, sel darah. Kemudian dalam proses reproduksi tadi sudah dijelaskan juga, jadi ada beberapa ikan yang mengeluarkan pseudo tadi apa disebutkan, itu memang betul seperti itu. Jadi digunakan hanya saat bereproduksi ya, pseudopenis. Nah itu juga menggunakan sistem rangka yang terdiri dari tulang-tulang yang fleksibel itu. Nah, tentang bagian-bagiannya, strukturnya, kemudian komponennya, di mana yang bulat, di mana yang pipih ya. Ilmu ichtiologi ini adalah ilmu hafalan. Jadi Anda
cari download e-book yang tentang ichtiologi. Kalau mau ke Gramedia juga boleh, tapi hati-hati dijaga prokesnya. Itu bisa dipelajari karena tidak ada pilihan lain untuk tahu tentang ichtiologi selain dibaca, ya. Jadi silakan, materi hari ini sudah dikemukakan dengan baik secara umum. Untuk detailnya silakan Anda lengkapi dengan membaca buku ichtiologi dan jurnal yang terkait tentang ichtiologi. Ya, oke. Baik, cukup ya untuk hari ini ya. Baik Bu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk hasil resum dikumpulkannya ke Ibu, mana? ya? Ke Ibu. Kalau ke Google Classroom itu kadang-kadang suka ini PPT dan makalahnya udah di Google Classroom ya, Irfan? Sudah Bu. Sudah ya. Nanti boleh email Ibu aja. Nanti untuk kuliah minggu depan saya itu mau ada jadwal vaksin. Jadi hari Jumat. Saya nggak tahu apakah gimana ya mengganti kelas ini karena saya memang kalau dosen biasa cuma dikasih waktu hari Kamis dan Jumat. Kamis saya nggak bisa. Jumat juga ada kuliah ichtiologi. Saya mau berdiskusi sama ketua kelasnya siapa, Irfan ya, Van ya, ketua kelompoknya, ya, ketua kelas. Iya, saya menginginkan kalau misalnya digeser ke hari Sabtu, Anda bersedia nggak gitu hari Sabtunya terganggu oleh kuliah 1 kali pertemuan itu saja karena saya ingin ikut vaksin gitu. Kalau nggak hari itu ya udah Ibu nggak dapat vaksin deh, jadwalnya terlewat gitu. Nah nanti sama Irfan didiskusikan dengan teman-teman apakah mungkin nggak untuk pertemuan minggu depan kalau Ibu tidak dapat jadwal yang lain, kayaknya nggak dapat jadwal lain ya karena Ibu bukan pejabat. Kalau pejabat boleh milih jadwal, tapi kalau Ibu nggak bisa hanya hari Kamis dan Jumat, kalau bisa kalian hari Sabtu besok nggak jalan-jalan dulu, nggak leyehan dulu, kita kuliahnya ganti hari Sabtu tapi tetap absen hari Jumat gitu ya Van ya. Siap Bu. Baik ya. Lagi. Iya nanti dihubungin lagi. Baik gitu, terima kasih, sampai ketemu minggu depan, sehat semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.